saya revisi bahwa kata, mohon maaf, anjay yang kemudian viral diperbincangkan, mungkin banyak yang menggunakan, kini dilaporkan ke Komnas PA dan juga KPAI. Nah, ini sebenarnya publik bertanya-tanya, ada yang salah dengan kata anjay atau memang kata anjay memang sangat tepat tidak digunakan? Nah, itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Nah, inilah dia pelapor ya, Mat Lutfi Gizal. Selamat malam Mas Lutfi Gizal. Begitu dicari-cari, Lutfi Agizal. Begitu dicari-cari, banyak yang komentar di media sosialnya ya, pro dan kontra. Oke, dan di sini ada Ibu Retno Listiarti. Dari KPAI, bahkan saya juga berusaha untuk menyapa. Di sini ada Pak Abdul Haq, Kepala Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia Kemendikbud. Pak Abdul Haq. Selamat malam. Pak Abdul Haq. Ya, selamat malam. Iya. Oke, sebelum saya ke Pak Abdul Haq, saya mau tanya dulu kepada Mas Lutfi. Mas Lutfi, jadi sebenarnya awalnya kata anjay ini menjadi dipermasalahkan, bahkan kemudian dilaporkan. Ini kenapa? Oke. Kalau jadi ditanya kenapa, saya jujur miris. Sebagai anak bangsa, saya jujur miris. Dan setiap kalau ditanya kenapa, saya melihat secara live tetangga saya itu anak usia 5-10 tahun sedang belajar naik sepeda. Dia sedang gel-gel, ketika itu dia jatuh. Teman sepantarannya dia yang usianya sama. Dia malah ngatain gini, maaf ya saya harus ngomong. Syukurin kamu anjay. Dan itu di saat orang tuanya sedang tidak dalam pengawasan. Di pikiran saya, anak kecil ini tuh tahu dari mana sih kata-kata ini? Saya pikir hanya cuma di sosial media dan di TV, bahkan ada yang salah satu TV yang menyiarkan kalimat tersebut. Saya hanya melihat impact dari anak kecil ini bisa ikut-ikutan loh. Karena di pikiran saya, maaf sekali, karena ini live, anjay itu mungkin adalah hewan berkaki 4 yang orang tahu anjing. Saya cari di berita, ada saya menemukan fenomena Tribun Pekanbaru.com. Saya masih ingat kalimatnya. Kalimat anjay ini adalah kalimat yang diperhalus. Ya, maaf, artinya adalah anjing. Buat saya, oh ini menarik untuk kita bahas. Tapi saya nggak stop di sini saja. Saya cross check ke narasumber saya, seorang ahli bahasa. Saya tanya, Pak, kalau kalimat ini tuh fenomenanya kayak gini, benar apa tidak? Ketika saya tanyakan, ternyata dalam berbahasa itu ada ilmu linguistik. Yang saya juga baru tahu, Mbak. Kalau ada namanya simantik dan leksikon. Simantiknya itu maaf, di sini adalah anjay. Dan arti sesungguhnya adalah, leksikonnya adalah maaf, anjing. Masya Allah. Berarti secara tidak langsung anak kecil kalau kita biarkan terbiasa dengan ngomong anjing tapi yang diperhalus, kasihan nanti. Ketika dia dewasa, dia sudah terbiasa, dia harus relearn. Itulah kepedulian saya kepada bangsa ini. Bu Retno, tapi respon dari KPAI dengan laporan ini seperti apa? Ya, laporannya sih baru ya, Jumat kemarin, baru WA langsung sebenarnya ke saya. Saya langsung respon, ketika itu bahkan saya kasih nomor pengaduan. Betul. Karena saya berpikir kalau hanya ke saya pribadi, seharusnya laporan resmi. Kalau saya gini ya, saya menghargai bahwa setiap orang boleh punya pendapat. Yang kedua adalah kalau seorang artis punya perhatian terhadap perlindungan anak, ya bagi kami apapun isunya gitu ya, tapi perhatian terhadap perlindungan anak tentu harus direspon dengan positif. Nah, soal kemudian maknanya itu yang sesungguhnya apa dan lain-lain, tentu KPI harus mempelajari. Nah, atas dasar itu kami setelah menerima, maka ada tim memang cyber yang di KPAI ya mengurus itu, yang kemudian mencoba mencari, ya tadi karena Mas Lutfi juga ngasih video, ngasih beberapa yang bisa kita pelajari gitu ya, sehingga kita tentu harus mendalami ya, karena baru Jumat, Sabtu Minggu libur, kemudian Senin besok kan baru rapat pleno ya. Memang mengirim surat juga kepada KPAI untuk meminta jadi narasumber ya. Betul. Di dalam channel YouTube. Jadi kami pada tahap itu Mbak, tetapi bahwa anak-anak memang harus dididik tentu dengan kata-kata yang santun. Yang kedua ya tadi ya, dengan dunia digital ini mudah sekali seorang anak terpengaruh ya. Karena kata-kata yang disebutin Mas Lutfi sebenarnya bukan anjay, cuma itu kayaknya yang lebih populer yang saat ini ya. Tapi bahwa BGST lah, terus anjing dan lain-lain memang ada disebutkan di pengaduan. Karena Mas Lutfi sudah menelusuri secara linguistik, nah sekarang saya tanya langsung kepada ahlinya. Nah, Pak Abdul Haq, jadi kalau menurut Bapak secara tata bahasa berarti kata anjay ini menjadi salah ketika dipergunakan, seperti apa Pak? Saya melihat begini, saya tidak akan menyebut nama atau siapapun yang terlibat dalam tanda petik konflik ya. Saya akan berbicara secara teori linguistik. Jadi bahasa itu sebenarnya kan ada dua hal yang utama. Satu,
tentang kata atau bahasa itu sendiri, dan yang kedua pengguna dan penggunaannya. Katakanlah anjing, dari sisi bahasa sebenarnya kan kata itu netral-netral saja, artinya kan hewan berkaki 4 dengan ciri-ciri seperti ini dan seterusnya. Di mana salahnya kata anjing? Kata anjing itu tidak ada yang salah, karena itu hewan ciptaan Tuhan. Nah, baru yang kedua, ketika kita memasuki penggunaannya dan di dalamnya ada pengguna, baru itu bisa kita persoalkan. Nah, di dalam penggunaan, Brown dan Levinson itu di ahli pragmatik, dia mengatakan bahwa di dalam tindak tutur itu yang paling utama adalah apa yang disebutnya dengan teori face. Jadi pendekatan itu menggunakan pendekatan wajah. Maksudnya adalah bisa positif, bisa negatif. Kedua, komunikan itu ya antara pembicara dan pendengarnya, itu bisa responnya positif dan negatif. Maksudnya begini, jika seseorang berbicara, bertutur, lalu orang lain merasa tersinggung, mengapa menggunakan face? Karena seperti merasa tertampar mukanya, dipermalukan mukanya, atau katakanlah hak-hak asasinya terintervensi oleh orang lain sehingga dia merasa malu dan sebagainya. Nah, ini terjadi pelanggaran kesantunan. Sebaliknya, jika di antara dua penutur itu, antara yang satu dengan yang lain itu, halo? Iya, baik, lanjutkan saja Pak Abdul Haq, masih terdengar jelas. Oke, ya. Jika di antara keduanya itu tidak terjadi, katakanlah merasa tersinggung satu sama yang lain, proses itu tidak terjadi pelanggaran kesantunan. Misalnya, ketika keduanya adalah teman akrab, keduanya adalah intimate, teman dekat. Nah, bahkan kata-kata tertentu yang mungkin pada kelompok tertentu itu adalah pelanggaran, bisa jadi dalam kelompok itu untuk menunjukkan rasa kedekatan, rasa keakraban. Ya. Ini contoh lain misalnya. Baik, saya sudah menangkap ya Pak Abdul Haq. Nah, ini mungkin saya ke Mat Lutfi. Nggak bisa mengeneralisasi, tergantung dulu siapa yang memaknai kata ini. Betul. Ini bagaimana? Oke, yang saya sedang perjuangkan ini adalah sebuah edukasi bahwa kalau berkalimat seperti tadi dan itu sifatnya atensi adalah agresif mengata-ngatai seseorang, itu bisa bermakna buruk. Dan saya tidak melarang juga untuk kita berbicara kepada sesama komunitas kita menggunakan kalimat maaf anjay. Kalau memang satu komunitas itu terima, is okay, no problem. Tapi apabila kalimat ini digunakan ke antar komunitas yang bukan dari bagian mereka, ketika mereka tersinggung, itu menjadi peluang. Karena kalimatnya belum tentu di komunitas ini maknanya mungkin ya ada yang bilang asikin aja say, ada yang bilang kalimat yang lain. Tapi belum tentu juga di yang mereka itu menganggap itu sama. Ini maksudnya public figure yang sering menggunakan kata anjay ketika berbicara ke publik gitu? Ya menurut saya gini, kita juga sebagai public figure, influencer, kita harus tahu yang menonton ini bukan semua komunitas kita. Oke. Salah satu saya bukan orang yang mempercayai kalau anjay itu adalah kalimat yang misalnya untuk wow, atau apa, atau luar biasa. Karena di pikiran saya anjay ini kayaknya anjing ya. Oke. Nah, Pak Abdul Haq, jadi kalau melihat seperti ini, apakah memang secara ilmu komunikasi bahwa ada dua arah ya komunikasi? Tapi ketika tokoh, influencer, artis atau apapun menyampaikan kata anjal, itu menjadi konotasi buruk, mau apapun cara penggunaannya, seperti itu kah, Pak Abdul Haq? Ya, tentu saja. Begini ya. Jadi saya katakan minimal dua hal kan. Satu pihak melihat itu sebagai teman keakraban sehingga tidak tersinggung. Di sisi lain, jika itu menyangkut misalnya strata peran status yang lebih tinggi, mungkin akan tersinggung. Atau orang yang baru dikenal, mungkin akan tersinggung. Itu pemaknaannya harus seperti itu. Karena apa? Ingat, prinsipnya adalah pengguna dan penggunaannya. Ketika sudah memasuki penggunaannya, tentu melihat siapa yang menggunakan. Contoh lain misalnya begini. Kalau Bapak Ibu pendengar ya misalnya memperhatikan orang-orang daerah Surabaya dan sekitarnya, sering menggunakan kata dancuk gitu loh. Sudah lama nggak bertemu, dancuk, dia kabari misalnya begitu. Apakah yang terlibat di dalamnya tersinggung? Kan tidak gitu loh. Karena apa? Mungkin justru ini menunjukkan keintiman, rasa keakraban, rasa kehangatan gitu loh. Jadi kembali kepada para komunikan di dalamnya. Ketika keduanya sepakat bahwa itu bukan sesuatu yang menyinggung, karena merasa sudah dekat, ya tidak apa-apa.
tapi saya sebenarnya setuju. Secara umum saya setuju. Mungkin penggunaan kata-kata seperti ini ya tidak usah diumbar di dalam media umum, media sosial, media televisi. Itu saya setuju. Karena bagaimanapun efeknya juga memang tidak baik gitu loh. Ya, nanti saya akan tanya kepada Mas Lutfi. Kata slang ini banyak. Kalau hanya dilaporkan anjay, apakah tidak diskriminasi untuk kata slang lainnya pun juga punya konotasi buruk? Dan kalau harus menyisir ada banyak, Bu, punya waktu. Tidak kemudian KPM menerima laporan kata-kata slang yang banyak digunakan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Lutfi, kalaulah memang semangatnya adalah agar kata slang ini tidak dicontoh oleh anak kecil, kan ada banyak kata-kata slang lainnya. Kenapa itu juga dilaporkan? Kenapa harus khusus kepada kata anjay? Sebenarnya saya bahas itu di situ ada, maaf ya, saya harus bicara. Anjay, anjir, anjrit, dan BGST. Tapi yang dapat spotlightnya ini adalah anjay, gitu, karena mungkin lagi viral. Nah, saya sih berharap begini, Mbak. Tujuan saya ini adalah edukasi, dan itu di channel saya, YouTube saya bilang ini edukasi. Saya tidak menuntut orang. Bukan untuk menuntut orang kepada laporan polisi untuk siapa yang salah, siapa yang benar. No. Tujuan saya bukan itu. Tapi kalau itu dirasa menyindir siapapun yang menggunakan, dari lubuk hati saya minta maaf. Tapi tujuan saya adalah memberikan sebuah edukasi dari wawasan. Sudut pandang yang seperti ini loh. Ada yang memaknai dengan seperti ini. Efeknya bisa sampai anak kecil. Contoh, anak kecil bisa ngomong, balonku ada 5, itu adalah lagu. Balonku ada 5, anjay. Baik. Kita semua nggak diajarin seperti itu. Gitu. Nah, saya harapannya public figure itu membuka, public figure, influencer, tokoh apapun, ketika menggunakan jargon, bahasa Indonesia ini kaya sekali. Ada contoh pada saat dulu, sorry itu saya harus bilang, Atta Halilintar bilang, siap. Kenapa nggak ada yang membahas? Ya karena artinya bagus. Siap. Mungkin zaman dulu atau sebelum Atta ngomong itu hanya digunakan kalangan yang berseragam. Siap dan siap bos. Tapi kalangan sekarang bilang siap, jadi lebih enak. Itulah. Iya, sekarang saya ke Pak Abdul Haq. Pak Abdul Haq, kalau kita mempermasalahkan mengenai kata-kata slang ini kan kemunculannya itu kan akan sering terjadi. Kalau satu dipermasalahkan, berarti kita harus mempermasalahkan semua. Bisa kemudian kita membendung pembentukan kata-kata slang ini? Iya, sebetulnya memang karakter bahasa atau kata-kata slang itu satu, sifatnya temporer. Yang kedua, digunakan untuk kelompok tertentu. Nah, yang ketiga, bahwa kata-kata slang ini tidak selamanya konotasinya negatif ya. Misalnya kata kepo, bagian dari kata slang dalam bahasa kita, sekarang sudah masuk ke KBBI. Di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sudah masuk. Artinya, kita sebenarnya juga tidak perlu harus memusuhi, dalam tanda petik ya, kata-kata slang. Karena ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa kata-kata slang itu berguna untuk perkembangan bahasa Indonesia. Contoh lain, kata nongkrong. Kata nongkrong itu konsepnya di dalam bahasa Indonesia lama tidak ada. Baik. Nah, karena itu muncul dari kalangan kelompok tertentu dan itu bermanfaat buat perkembangan bahasa Indonesia, sekarang masuk gitu. Iya, sekarang saya ke Immanuel terlebih dahulu untuk melihat ini ada tanggapan apa dari masyarakat kita ini tentang pelaporan ke Komnas PA dan juga KPAI kata anjay. Immanuel. Ya, selamat malam Caca dan pemirsa. Memang penggunaan kata anjay ini memang tengah ramai diperbincangkan di media sosial dikarenakan salah satu YouTuber dan juga dari Komnas Perlindungan Anak segera atau akan segera menjadikan kata anjay ini sebagai salah satu bentuk kekerasan verbal. Dan kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat khususnya para kaum muda yang memang biasa menggunakan kata-kata ini di dalam keseharian mereka. Selamat malam, Mas. Malam. Namanya siapa, Mas? Eko. Mas, udah tahu belum Mas kalau perihal mengenai kata-kata anjay ini nantinya akan menjadi sebuah bentuk kekerasan verbal? Ya, sempat baca di sosial media sih tentang anjay. Kalau menurut pendapat Mas Eko sendiri, kata-kata anjay itu termasuk kekerasan verbal apa enggak sih? Menurut saya terlalu berlebihan ya kalau menurut saya. Maksudnya kata anjay ya nggak kasar lah, itu udah terbiasa di anak muda gitu, di kalangan anak muda tuh udah bukan yang hal lumrah lagi gitu. Jadi buat saya ya biasa aja gitu, nggak terlalu yang gimana-gimana. Kalau misalkan itu bakalan jadi permasalahan, menurut saya terlalu dilebih-lebihkan aja gitu. Nggak perlu lah kayak gitu menurut saya gitu. Jadi menurut Mas kalau kata anjay ini belum termasuk dalam suatu untuk kata kasar ya Mas ya? Menurut saya pribadi sih enggak. Kita akan mengajak Anda ke salah satu masyarakat lagi. Mbak, selamat malam Mbak. Malam.
Siapa namanya, Mbak? Dea. Mbak, kalau menurut Mbak, kata-kata anjay ini termasuk dalam bentuk kata kasar atau enggak sih, Mbak? Enggak, karena itu menurut saya pribadi ya, itu terlalu lebay, terus juga kata-kata itu nggak terlalu kasar. Jadi kalau menurut Mbak, ini bentuk kata anjay ini bukan merupakan suatu kekerasan atau bentuk kekerasan verbal ya? Iya, bukan. Setuju nggak Mbak kalau misalnya nanti kata anjay ini nanti akan dijadikan kekerasan verbal oleh Komnas Perlindungan Anak? Nggak setuju, karena terlalu berlebihan. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Terima kasih Mas. Ya pemirsa, demikian beberapa tanggapan dari masyarakat mengenai bahwa penggunaan kata anjay yang dimana mereka menyimpulkan bahwa sebetulnya itu terlalu dilebih-lebihkan karena sudah menjadi resapan dari bahasa keseharian. Saya kembalikan ke Anda, Caca, di studio. Manuel, terima kasih. Nah, di sini Bu Retno, saya minta tanggapannya bahwa ada yang mengatakan berlebihan kalau dikatakan ini merupakan kekerasan verbal. Bu Retno. Iya, kalau KPAI sendiri kita sedang mempelajari ya. Kita lihat dari beberapa sisi, termasuk tadi Bapak narasumber yang dari ahli bahasa, saya rasa juga akan menjadi pertimbangan bagi kami. Yang kedua adalah saya rasa ini momentum ya Mbak Caca, momentum untuk mengingatkan kita semua yang orang dewasa bahwa sebaiknya ini anak-anak tuh adalah peniru ulung. Betul. Dan anak-anak sekarang adalah pengguna media sosial. Kita berharap bahwa ya teman-teman YouTuber, artis dan siapapun berharap menggunakan kata-kata yang santun sehingga anak-anak kita pun mencontoh. Ya ini kita berharap sih ke depan begitu ya, bahwa kami belum mempersoalkan anjay dan ini seperti apa, tetapi bahwa ini momentum bagi kami untuk mengingatkan. Dan kalau teman-teman artis ya, public figure lain kemudian punya perhatian terhadap perlindungan anak ya di dunia maya begini, kami sangat senang gitu ya. Kalau bisa memang harusnya ada duta-duta semacam ini yang mengingatkan publik tentang perlindungan anak. Baik, terima kasih Lutfi, terima kasih Bu Retno, terima kasih. Tadi ada Pak Abdul Haq. Memang kita tunggu nanti bahan laporan ini kemudian akan bergulir, tapi ingat bahwa memang bahasa menunjukkan bangsa. Saya Caca Anissa, terima kasih. Sampai jumpa.